Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Waalaikumsalam. akan mempresentasikan tentang teori pengambilan keputusan yang berjudul pengambilan keputusan pada usaha kuliner Store.id di Karawang. Yang anggotanya saya sendiri, Siti Nursihaini dengan NIM 18816261201073. Lalu ada Muhammad Syarif, ada Nini Nuraini, dan Rindi Faridah. Yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu identifikasi masalah. A. Pengamatan lingkungan. 1. Lingkungan internal. Kekuatan adalah harga terjangkau, lokasi strategis, bahan baku berkualitas. Lalu kelemahannya yaitu kurangnya promosi, kurangnya varian rasa lain, dan kurangnya pilihan menu lain. Lalu yang kedua ada lingkungan eksternal. Yang pertama ada peluang, yaitu dunia kuliner sedang banyak diminati oleh masyarakat. Ancamannya banyaknya pesaing. Lalu yang B ada merangkum permasalahan. Yang pertama ada kurangnya varian rasa lain, kurangnya promosi, kurangnya pilihan menu lain. Lalu yang C ada diagnosi permasalahan, yaitu dapat menggunakan menu baru melalui makanan ala luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada pengumpulan dan analisis data. Yang pertama ada masalah yang akan diselesaikan. Nah, di sini ada untuk menambah pilihan menu baru dengan memanfaatkan tren makanan yang sedang banyak diminati oleh masyarakat, seperti membuat menu-menu ala Korea atau makanan ala luar negeri, atau seperti makanan-makanan hits di luar lainnya. Nah, yang kedua ada tujuan pengembalian keputusan. Dengan menambah pilihan menu baru, maka diharapkan dapat meningkatkan sebuah penjualan terhadap usaha kuliner Store.id. Yang ketiga ada kategori. Kategori ini termasuk pembaharuan terbaru terhadap usaha kuliner dengan cara diciptakannya berbagai menu baru dengan inovasi baru. Nah, di sini yang keempat ada data yang terkumpul. Nah, dari hasil observasi kami di lapangan dan wawancara kepada pemilik usaha, di sini didapatkan data bahwa pemilik telah melakukan analisis terhadap pengembangan kuliner, kemudian memulai produksi kue dengan inovasi baru, dan setelah memproduksi kue kekinian dengan beberapa varian rasa baru, maka hasilnya yang pertama ada uji coba penjualan makanan kekinian dengan menu baru dapat mencapai 300 pieces box dalam keadaan ramai, sedangkan dalam keadaan sepi hanya mencapai 170 pieces. Uji coba penjualan makanan dengan menu yang lama dapat mencapai 150 pieces box dalam keadaan ramai, sedangkan dalam keadaan sepi hanya mencapai 90 pieces. Yang ketiga ada uji coba gabungan dengan menu baru dan lama. Pada keadaan ramai terjual 440 pieces dan pada keadaan sepi hanya terjual 220 pieces. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarif. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini ada pembuatan alternatif keputusan. Pelajari data yang dimiliki. Uji coba penjualan makanan kekinian dengan menu baru dapat mencapai 300 pieces box dalam keadaan ramai, sedangkan dalam keadaan sepi hanya mencapai 170 pieces. Uji coba penjualan makanan dengan menu yang lama dapat mencapai 150 pieces per box dalam keadaan ramai, sedangkan dalam keadaan sepi hanya mencapai 90 pieces. Uji coba gabungan dengan menu baru dan lama. Pada keadaan ramai terjual 440 pieces dan pada keadaan sepi hanya terjual 220 pieces. Dengan pelajari keterkaitan antara masalah dan tujuan. Kurangnya menu lain yang dijual akan mengakibatkan rendahnya penjualan dan sepinya pembeli. Lalu yang ketiga, buatlah alternatif solusi untuk pemecahan masalah.
Yang pertama, menambah menu baru. Yang kedua, membuat promosi setiap hari Jumat atau per bulan sekali. Lalu mengganti tata letak ruang yang lebih menarik, dan yang terakhir menambah varian rasa. Nah, di sini ada proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Yang pertama, mempelajari kembali data yang dimiliki. Data yang dimiliki dari sini ada dari segi alternatifnya ada menu baru, menu lama, gabungan. Di kala sepi, menu baru mendapatkan 170 pieces box. Di kala ramai, mendapatkan 300 pieces box. Lalu menu yang lama ketika sepi mendapatkan 90 pieces per box. Lalu ketika ramai 150 pieces. Ketika menu gabungan mendapatkan 320 ketika sepi, lalu 440 ketika ramai. Mempelajari keterkaitan antara data, masa, dan tujuan. Data yang dimiliki dari kami itu sama seperti yang tadi, dengan alternatif menu baru, menu lama, dan gabungan. Ketika sepi 170 pieces menu baru, lalu ketika ramai 300. Menu lama 90 pieces box ketika sepi, lalu ketika ramai 150. Dengan menu gabungannya 220 ketika sepi, lalu 440 ketika ramai. Selanjutnya dijelaskan oleh Rindy Parido. Di sini ada masalah kurangnya menu. Dengan adanya menu-menu yang baru diharapkan penjualan produk meningkat. Owner tidak ragu saat menambahkan menu baru, diharapkan konsumen akan puas dengan produk yang ada, dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. Lalu ada tujuan, memperoleh menu baru yang lebih menarik sehingga dapat diharapkan kualitas makanan menjadi lebih baik dan dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. Yang C di sini ada gunakan alternatif alat pengambilan keputusan dan analisis, yaitu ada pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, yaitu identifikasi data yang dimiliki sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Lalu ada pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, tidak memerlukan informasi mengenai probabilitas. Saya tidak tahu hari ini usaha kuliner Store ID akan ramai atau sepi, karena banyaknya penjualan itu bergantung kepada pengunjung yang berdatangan ke toko. Di sini ada analisis. Saya analisis data saya menggunakan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, yaitu sebagai berikut. Maksimal dengan menu baru, penjualan makanan kekinian dengan menu baru dapat mencapai 300 pieces per hari dalam keadaan ramai, sedangkan dalam keadaan sepi hanya mencapai 170 pieces per hari. Di sini ada minima, yaitu dengan menu lama, penjualan makanan dengan menu yang lama dapat mencapai 150 pieces per pieces box dalam keadaan ramai, sedangkan dalam keadaan sepi hanya mencapai 90. Ada leaflet, yaitu gabungan dengan menu baru dan lama. Dalam keadaan ramai terjual berapa itu? 400 pieces per hari, dan dalam keadaan sepi hanya terjual 220 pieces per hari. Di sini ada kriteria regret, yaitu keputusan dari hasil analisis yang saya lakukan, maka dapat diambil keputusan, yaitu dalam kondisi tidak pasti, saya akan memilih alternatif dengan memberikan promo di setiap hari Jumat atau per bulan, yaitu 1 kali. Menambah menu baru, mengganti tata letak ruangan yang lebih menarik, menambah varian rasa untuk menggait para konsumen. Di sini terakhir ada kesimpulan. Dilihat dari hasil observasi lapangan dan wawancara kepada pemilik usaha, dengan menambah pilihan menu baru, maka diharapkan dapat terus meningkatkan sebuah penjualan terhadap usaha kuliner